Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kitab Qawaid Al-Hisan di tafsir Al-Quran, kaidah-kaidah indah dalam menafsirkan Al-Quran. Pada malam hari ini kita masuk di kaidah ke-11. Kata Imam Al-Mufassir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, Al-Qaidatul Hadiyata Asyara, kama annal mufassir lil Qur'ani yura'i ma dallat alaihi alfaduhu mutabaqatan wa ma dakhala fi dimniha fa alaihi ay yura'i lawazimatil kal ma'ani wa ma tastadi'ihi minal ma'ani allati lam yusarrih al-lafdu bi dzikriha. Kaidah ini lumayan panjang. Kata beliau, sebagaimana seorang mufassir, seorang yang menafsirkan Quran, yang mau menjelaskan makna dan kandungan Quran, dia memperhatikan makna yang ditunjukkan langsung oleh lafaz yang disebut dengan nanti dalalatul mutabaqah, dan makna yang terkandung di dalamnya yang disebut nanti dengan dalalat at-tadammun. Maka dia juga harus memperhatikan lawazim tilkal ma'ani, keharusan yang dituntut oleh makna itu. Walaupun lafaz itu tidak menyebutkannya secara jelas. Ini kan banyak masalah di kita ini. Kadang kita hanya dohiriyah. Dohiriyah itu sesuai dengan yang terlafadzkan. Jika tidak ada dalam lafaz, kita akan bilang tidak ada dalil. Ini masalahnya kita. Iya. Dan masalahnya orang-orang yang tidak paham menafsirkan Quran tapi sudah menyalahkan orang lain. Iya. Banyak di sana yang mengingkari akan adab kubur. Katanya tidak ada dalam Quran adab kubur, tidak ada lafadznya. Iya. Bahkan orang sekarang aneh, rokok tidak haram katanya, karena tidak ada penyebutan rokok. Padahal dalam menafsirkan Quran harus memperhatikan 3 hal. Makna dari langsung lafaz, kandungan dari lafaz, keharusan dari lafaz itu. Seorang mufassir harus memperhatikan 3 itu. Yang tersurat dan yang tersirat. Iya, walaupun tidak ada di yang tersurat terlafadzkan, maka harus diperhatikan yang tersiratnya, kandungannya, dan harus memperhatikan
Apa keharusannya? Ini bagi orang yang menafsirkan Quran. Kalau di istilah tafsir disebut dengan dalalatul mutabaqah, dalalatul tadammun, dalalatul iltizam. Dalalatul mutabaqah itu yaitu petunjuk lafaz terhadap seluruh maknanya. Contoh sederhana, kalau orang bilang rumah, ini rumah, berarti ada di dalamnya kamar tamu, kamar tidur, dapur, WC, itu namanya mutabaqah. Kalau dalam bahasa kita, ketika disebut rumah, orang pasti, oh pasti ada ruang tamunya, ada kamar tidurnya, ada WC-nya, ada dapurnya, itu dibilang rumah. Kalau hanya kamar saja, tidak disebut rumah. Kan begitu. Itu dalalatul mutabaqah namanya. Sesuai dengan lafaz. Iya. Terus ada dalalatul at-tadammun yang terkandung di dalamnya. Jadi kalau disebut rumah, di dalamnya ada kamar. Itu namanya tadammun. Kandungan lafaz. Dan ada namanya dalalatul iltizam. Kalau kita bilang ini rumah, keharusannya ada yang bangun. Keharusannya ada yang membangunnya. Iya, itu contoh sederhana. Kalau kita bercerita terkait dengan masalah kandungan maknanya di yang kita sebut, iya, dari bahasa kita keseharian. Kalau kita mengkaji Quran, misalnya, anggaplah kita sebut firman Allah terkait dengan nama dan sifatnya. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Secara lafaz ini. Iya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Terkandung di dalamnya, berarti Allah punya pendengaran. Berarti Allah punya penglihatan. Begitu. Terkandung di dalam. Allah punya pendengaran. Allah punya pendengaran dan penglihatan. Keharusannya Allah maha hidup. Kan tidak mungkin mendengar kalau mati. Iya. Allah maha hidup. Kan tidak mungkin Allah melihat kalau mati. Itu namanya iltizam. Keharusannya. Ini contoh di dalam pembahasan al-asma wa sifat. Sama dengan kalau kita membaca Allah adalah al-khaliq, berarti secara lafaz Allah pencipta. Terkandung di dalamnya sifat Allah mencipta. Keharusannya pasti Allah maha mampu. Karena tidak mungkin mencipta kalau tidak mampu. Itu namanya dalalatul iltizam. Nah, kalau kita membaca tafsir begitu selalu. Apa lafaznya? Ketika kita baca misalnya Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Alif Lam Mim, itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Ini yang terlafadzkan. Ini yang terlafadzkan. Iya, terkandung dalam lafaz ini, terkandung dalam lafaz ini. Iya. Berarti dalam kitab ini yang ada hanya kebenaran. Terkandung dalam lafaz. Dalam Quran hanya ada kebenaran. Makanya Allah katakan di ayat lain, la ya'tihil batil baina yadayhi, tidak datang padanya kebatilan. Karena terkandung di dalam kebenaran. Dan terkandung di dalamnya al-yakin, keyakinan. Kalau kita baca Quran, isinya hal-hal yang meyakinkan. Tidak ada keraguan. Iya. Dan iltizamnya, keharusannya, karena Quran ini adalah tidak ada keraguan di dalamnya, keharusannya harus kita terima.
Tidak boleh kita ragu apa yang dikabarkan di dalamnya. Keharusannya amalkan, yakin, itu keharusannya. Iya, amalkan kandungannya. Percuma kita bilang, saya yakin Quran itu tidak ada keraguan, tapi tidak diamalkan. Nah, keharusan dari yang kita baca adalah kita amalkan. Kalau berupa keyakinan kita yakini, kalau ada perintah amalan anggota badan kita kerjakan, kalau ada larangan kita tinggalkan, itu keharusan. Dari sinilah nanti setiap ayat yang disebutkan kita bisa lihat apa artinya, apa kandungannya, apa keharusannya. Apa keharusannya? Ini kaidah ini. Setiap kita baca ayat, baca maknanya. Itu namanya dalalatul mutabaqah. Kemudian apa kandungannya? Apa isi dari ayat ini? Apa isi dari ayat ini? Ini ya yang patut ya kita pahami. Saya contohkan saja misalnya ada ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya, awala ya'lamu anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka dohirkan, nampak. Apa yang mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi, tidakkah mereka tahu bahwa Allah tahu itu? Dan apa yang mereka lakukan secara terang-terangan. Ayat ini secara lafaz bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita ilmunya itu mencakup, melingkup apa yang nampak dan apa yang tersembunyi. Ilmunya Allah. Iya. Ilmunya Allah. Terkandung di dalamnya. Terkandung di dalamnya. Iya. Di ayat ini tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan. Berarti kan semua ditahu. Mau kita nampakkan, mau kita sembunyikan, tidak ada. Tidak ada rahasia yang dapat disembunyikan kepada Allah. Iya. Keharusannya itu kandungannya itu. Lazimnya, keharusannya kita itu tidak boleh menyembunyikan ilmu. Karena Allah tahu apa yang kita sembunyikan. Kan begitu jadinya. Iya. Kita kalau terkait ini hanya satu contoh. Terkait dengan ilmu. Kita harus sampaikan ke orang. Tidak boleh kita menipu orang. Sebagai orang yang punya ilmu, tidak boleh kita menipu orang. Karena Allah tahu yang benarnya yang ada dalam diri kita. Yang kita tidak kasih tahu orang. Berupa ilmu yang benar itu. Berupa ilmu yang benar itu. Iya. Keharusannya di sini nanti kita tidak boleh berbisik-bisik. Karena ma yakunu min najwa. Tidak ada orang yang berbisik-bisik. 3 orang, 2 orang, kecuali Allah ketiga. Karena Allah mendengar. Biar bisik-bisik tak. Tidak ada orang berbisik-bisik 4 orang. 3 orang, kecuali Allah keempat. Tidak ada orang yang berbisik-bisik 4 orang, kecuali Allah kelima. Harus kita tahu itu. Iya. Jangan sampai hanya mengetahui, oh Allah tahu semuanya. Itu namanya hanya baru arti saja. Yang terlafadzkan. Tapi orang yang memahami Quran harus mengetahui kandungannya. Apa kandungan ini ayat? Nah, inilah nanti fungsinya tafsir. Iya, kalau hanya terbaca terjemahan, itu yang kita hanya dapat dalalatul mutabaqah. Hanya kandungan lafaz.
hanya kandungan lafaz. Kita harus mengetahui juga apa isi di dalamnya. Apa isi di dalamnya dari lafaz itu? Apa isi di dalamnya dari lafaz itu? Dan apa keharusan dari lafaz itu? Itu terus yang kita kaji jika kita mau mentadabburi Quran. Kalau hanya baca semua orang bisa. Tapi membaca artinya, memahami kandungannya, kemudian apa keharusan dari ayat ini? Apa keharusannya? Kita ambil contoh satu terakhir untuk kaidah ini. Kita baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Berarti itu yang terdapat. Itu lafaznya itu. Segala puji bagi Allah. Kandungannya, pujian itu ternyata hanya milik Allah. Keharusannya, tidak boleh kita memuji selain Allah. Tidak boleh. Allah yang kasih kita nikmat, yang kita sebut bukan yang memberi nikmat. Tidak boleh. Keharusannya itu. Lanjut lagi. Rabbil Alamin. Rabb alam semesta. Berarti secara lafaz dialah pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Kan begitu secara lafaz. Secara lafaz. Tapi kandungannya berarti semua selain Allah itu namanya alam. Kata Ibnu Katsir, kullu ma siwallahi alam. Setiap selain Allah itu disebut alam. Karena Rabb-nya Allah, penciptanya Allah. Allah tidak dicipta. Allah pencipta. Yang Allah cipta disebut alam. Kita ini alam. Rabb-nya Allah yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang menghidupkan dan mematikan kita. Keharusannya apa? Keharusan dari kata Rabbul Alamin. Berarti kita tidak boleh mengakui ada pencipta selain Allah. Kita tidak boleh mengakui ada yang memberi rezeki selain Allah. Itu keharusannya, Pak. Banyak orang di sana baca Rabbil Alamin, tapi pergi ke kuburan, minta anak. Pergi ke tempat yang dikeramatkan, minta rezeki. Banyak orang sana, Pak, di warungnya pasang foto untuk berberkah. Padahal dia baca Rabbil Alamin. Berarti tidak paham keharusannya. Ini masalahnya orang, Pak. Tidak paham keharusan yang dia baca itu. Kalau dia bilang segala pujian itu hanya milik Allah, Rabb alam semesta, berarti yang namanya alam tidak boleh dipuji. Hanya Allah yang bisa dipuji. Atas seluruh kebaikannya. Yang dipuji dengan pengagungan dan kecintaan itu hanya Rabbul Alamin. Karena kalau kita memuji selainnya, berarti kita puji alam juga. Kita puji sesamata. Sementara bukan di tangannya rezeki, bukan di tangannya kehidupan dan kematian, bukan di tangannya penciptaannya kita. Ini baru satu ayat. Dan kalau kita bisa pahami nanti ini dengan baik kaidah ini, maka kita bisa berbicara satu ayat 1 jam. Karena pertama kita akan terjemahkan lafadznya, artinya. Setelah itu kita akan jelaskan kandungannya, tafsirnya. Begitu nanti jadinya.
Iya, setiap kita baca ayat, nanti akan seperti itu, Pak. Akan seperti itu. Misalnya, anggaplah kita mau baca tafsir, iya, ayat keberapa? Iya, dari Al-Quran. Kita mau baca tafsir ayat keberapa? Iya, dari Al-Quran. Tinggal kita cari saja ayatnya. Kita cari saja ayatnya, maka kita bisa mempraktekkan 3 itu. Anggaplah kita acak saja, kita cari saja ayat. Kita misalnya buka acak, iya, surah Baqarah. Buka acak, iya. Anggaplah ini Al-Baqarah ayat 65, contohlah. Walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin, terkait dengan orang Yahudi yang melanggar di hari Sabtu. Dan sungguh kalian telah mengetahui orang di antara kalian yang melanggar ketentuan Allah pada hari Sabtu, yang orang Yahudi, hari ibadah mereka kan Sabtu. Sabtu itu mereka dilarang berburu ikan, khusus Sabtu, karena dia ke tempat ibadahnya. Iya, hari Sabtu libur. Kalau kita Jumat, iya, kita alhamdulillah kita tidak seperti Yahudi lah, tidak dilarang berdagang hari Jumat. Cuma kalau dipanggil Jumat tidak boleh berdagang lagi. Masih bisa pagi, tapi lebih sempurna adalah kita tidak buka Jumat, libur Jumat. Iya. Tapi orang Yahudi dulu ada ini. Allah katakan, sungguh kalian telah mengetahui orang-orang di antara kalian yang melanggar hari Sabtu. Lalu kami berkata kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Ini namanya terjemahannya. Itu baru terjemahannya. Lafadznya. Iya. Tafsirnya, ini disebut kandungannya. Disebut kandungannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang Bani Israel. Itu namanya kandungan. Allah mengingatkan kita tentang Bani Israel yang melanggar, iya, di larangan Allah, melanggar larangan Allah untuk berburu pada hari Sabtu. Allah menguji mereka dengan menjadikan ikan-ikan itu banyak bermunculan pada hari Sabtu. Sedangkan pada hari-hari lain, ikan-ikan itu tidak tampak sebagaimana biasanya. Kita tidak perhatikan kita. 10 hari terakhir, makin ramai pasar itu. Kita tidak perhatian, itu ujian. Itu ujian itu. Itu Bani Israel begitu Pak ujiannya. Kita pedagang begitu nih. Akhirnya tidak Lailatul Qadar makin. Orang sibuk sholat, kita masih di pasar. Kenapa? Ramai. Kan begitu. Padahal bisa sekali jadi tutup malam. Kan begitu. Kan kita yang atur. Toko tak. Kan bisa saja kita tutup. Iya. Malam, buka saja siang. Tapi itu namanya ujian. Ini namanya contoh kandungan tafsir. Kandungan ayat. Jadi diuji oleh Allah. Hari Sabtu melimpah. Selain hari Sabtu tidak ada. Iya. Maka
dari ujian itu mereka tidak lulus. Akhirnya dia pasang hari Jumat. Dia angkat jaringnya hari Ahad. Kan tidak berburu hari Sabtu. Dia tipu Allah. Kan Allah tahu yang kamu niatkan. Iya. Allah tahu yang kamu niatkan. Dia tipu Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat makar untuk mereka. Nah, ini namanya kandungan. Apa keharusan? Bagi kita yang mendengar ini, keharusan ini, jangan melakukan seperti itu. Kan ini cerita tidak akan diceritakan kepada kita. Kecuali supaya kita jangan jatuh ke seperti itu. Seorang mukmin itu tidak akan jatuh di dalam satu lubang dua kali. Seorang mukmin itu akan mengambil pelajaran dari orang lain. Dari orang lain, itu mukmin. Kalau dia lihat temannya begitu di situ jatuh, dia tidak mungkin lewat situ. Tidak mungkin. Itu pelajarannya. Kita dikasih tahu ini ayat bukan hanya sekedar kita baca, kita terjemah, bukan. Ada keharusannya, namanya dalalatul iltizam. Keharusan dari ayat. Jangan seperti orang Yahudi tadi yang dilarang berburu hari Sabtu, kemudian dia melanggar. Dia pasang hari Jumat, angkat hari Ahad. Kan dah hari Sabtu menurut mereka. Iya. Tapi mereka melakukan itu ya untuk mengakali apa yang Allah larang. Sehingga Allah mengubah mereka menjadi kera-kera. Kita ketika mendengar itu ada keharusan. Jangan kita melakukan tipu daya seperti mereka melakukan tipu daya. Makanya kita ini diharamkan jual beli inah. Jual beli inah itu dia haluskan pinjam uang dengan barang. Langsung dilarang oleh Nabi itu. Jadi dia ini sebenarnya butuh uang 100 juta. 100 juta. Dia sekarang punya uang hanya 50 juta. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke toko penjual mobil. Dia beli mobil kredit. DP 50 juta. DP 50 juta. Sisanya dia cicil. Belum dia ambil mobilnya, pergi ke meja pembelian. Tadi di penjualan. Kan di sana di toko itu kan ada pembelian, ada penjualan. Belum dia ambil mobilnya, dia ke pembelian. Dia jual mobilnya tadi yang dia beli dengan harga cash, dibeli kembali. Anggaplah 200 juta. Sekarang dia punya uang berapa? Dia sudah kasih masuk 50. Tapi dia jual lagi sebelahnya ini 200 juta cash. Berapa dia dapat berarti sekarang? Nah, tadi kan dia punya 50, sudah kasih masuk, sekarang dia dapat 200. 150. Akhirnya dia punya 200. Dia sebenarnya tidak butuh mobil. Dia butuh pinjaman uang. Tapi dia haluskan, dia tidak ke bank. Dia ke toko mobil. Ini jual beli yang diharamkan. Jual beli inah namanya. Diharamkan oleh Nabi. Orang yang melakukan itu akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya kehinaan. Tidak akan diangkat darinya kehinaan itu sampai dia rujuk. Sampai dia bertobat. Hati-hati. Iya. Hati-hati. Iya. Itu adalah jual beli yang diharamkan dalam syariat karena ada unsur tipu daya di situ. Apa dalilnya kita? Di antara dalilnya ini apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Kita tidak boleh jatuh seperti mereka
Ini adalah contoh praktek dalam penafsiran ayat. Ini contoh saja. Dan kalau kita mau contoh semuanya, ya, 30 juz. Ini kan kaidah, Pak. Ini teori. Cara memahami ayat. Jadi pahami dulu lafadznya, kandung lafadznya, kemudian kandungannya, kemudian apa keharusan dari ayat ini. Tanya kepada diri kita, apa keharusan ini? Yang saya baca ini, begitu. Itu dalam menafsirkan ayat. Iya. Oleh karena itu, kita melihat para ulama rahimahumullah, ya, mereka menafsirkan ayat, satu ayat itu, ya, banyak sekali yang, ya, mereka jelaskan, dan banyak sekali faedah yang mereka sampaikan kepada kita. Mungkin kita bisa memahami karena mereka paham namanya kaidah tafsir. Iya, tidak sama kita baca ayat, jelaskan ke orang yang belum belajar ini kaidahnya dengan orang yang sudah pernah belajar. Kalau kita hanya bisa sebutkan, oh ada ayatnya, tapi kita tidak tahu kandungannya, mana sisi pendalilannya, kita tidak tahu. Kalau belum belajar kaidah tafsir, apa sisi pendalilannya? Iya. Sehingga kita berdalil dengan Quran itu tidak harus yang tersurat. Tidak harus yang tersurat. Juga ada yang tersirat. Juga ada yang keharusan kandungan dalam lafaz. Dari situlah Quran itu tipis. Karena seandainya semuanya harus tersurat, tertulis, tidak mampu kita baca. Nah itu saja 30 juz, 114 surat. Pada kita mah. Syukur-syukur kalau tamat Ramadan. Nah biasanya awal Ramadan jadi semangat. Iya. Sedikit orang yang bisa menamatkan Quran. Iya kan? Di selain Ramadan, apalagi sibuk. Apalagi sibuk. Itu cuma 114 surat. Bagaimana nih kalau disebutkan semua? Iya kan? Tapi kan di Quran itu ada namanya kandungan. Ada namanya keharusannya. Iya, keharusannya. Iya. Tidak harus semua disebut. Baru kita percaya. Baru kita, ya, amalkan kalau perintah. Baru kita tinggalkan kalau larangan. Ini kaidah ke-11. Iya. Kaidah ke-12. Bagus kita akhirkan ini lagi insya Allah. Di pertemuan akan datang. Karena butuh dijelaskan lagi sedikit. Quran cara memahami jika kelihatannya bertentangan. Dan kadang itu kita pendek pandangan, kelihatan ayat saling bertentangan, padahal tidak. Iya, ini insya Allah kita akhirkan di pertemuan kita akan datang. Kita masuk saja di tanya jawab. Kita masih di sekitar ini, jadi kita bisa buka tanya jawab. Silahkan. Mau diisi saya ambil. Apa sih waktunya? Iya, silakan. Iya, bisa jawab. Ya, silakan ya. Ya, silakan. Silakan Pak, jelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan ini Pak Ustaz tentang surat Al-Mujadalah. Ya, sempat bertanya tentang ayat 7 daripada ayat Mujadalah. Di situ disinggung tentang pembicaraan rahasia tentang manusia. Dan kabarnya apa yang masuk dalam ayat? Bagaimana ciri-ciri ayat tasawuf? Apakah dia lebih banyak jatuhnya di Makkah atau Madinah? Baik. Saya kira ayat 7 ini jelas, Pak. Bukan bagian dari mutasyabih. Memang kebanyakan juga ayat Makkiyah itu ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang muhkam. Itu ayat yang belum masuk adalah alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Mujadalah ayat 7. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Itu kan jelas bahwa Allah tahu, Allah melihat apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Itu jelas. Kemudian ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsar illa huwa ma'ahum aina makan. Iya. Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan dialah Allah yang keempat. Dan tidak ada pula di antara orang yang berbicara 5 orang, orang berbicara 4 orang, berbicara rahasia 4 orang, melainkan dia Allah yang kelima. Yang kelima, kecuali dia yang keenam. Tidak pula kurang dari itu atau lebih dari itu, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama mereka dimanapun mereka berada. Iya, ini ayat sebenarnya muhkam bahwa Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Tapi sebagian orang menjadikannya mutasyabih, samar katanya. Dan itu kesamaan. Kebersamaan ini dikatakan bersama karena Allah melihat. Ketika awal ayat dikatakan alam taro anna Allah ya'lamu, Allah melihat, Allah mengetahui. Kan naudzubillah, untuk menyerupakan Allah dengan makhluk, walillahil matsalul a'la. Orang yang melihat kita pasti bilang apa? Bersama kan? Padahal dia tidak menyatu dengan kita. Karena kebersamaan itu tidak mengharuskan hululiyah. Kebersamaan itu tidak harus menyatu. Begini saja, kita sekarang bersama kan? Misalnya Ustaz Sofrodin lagi siapa-siapa di masjid Al-Juz, ada istri tak? Kalau ditanya mertua, oleh mertua, sama kau istrimu situ, kita jawab sama, menyatu kisah istri kita sekarang. Beda lantai kan? Kita lantai berapa? 3 istri, tapi kita bilang ke mertua bersatu ki. Mungkin kita bisa pahami ini. Jadi bersama itu tidak harus bersatu, tidak harus menyatu. Orang-orang hululiyah seperti Ibnu Arabi dan semisalnya orang-orang sufi kental. Mereka menyatakan Allah bersamanya menyatu. Jadi biar masuk WC ada toh. Naudzubillah. Ini di awal ayat, menghubungkan di akhir ayat. Nah inilah nanti pembahasan bertentangan. Menurut mereka bertentangan. Tidak. Allah katakan di akhir ayat Allah bersama kita dimanapun kita berada. Di awal ayat Allah katakan Allah mengetahui. Itu lebih bersama karena dia selalu tahu kita, maka dia bersama kita dan tidak harus menyatu. Di contoh akidah, kita jalan di bawah bulan purnama, kita bilang saya lagi bersama bulan. Bulan di mana? Kita di mana? Begitu. Bulan di atas langit. Tapi kenapa kita bilang bersama? Di bawah cahayanya. Begitu juga.
Jadi ini ayat bukan mutasyabih. Ini muhkam. Cuman yang bikin mutasyabih adalah keyakinan orang yang membacanya. Keyakinan orang yang membacanya. Mungkin itu yang kita maksud, Pak. Gimana, Bapak? Persis ya? Baik. Mantap, Pak. Alhamdulillah. Tapi kita paham nih. Alhamdulillah. Jangan sampai kita tertipu dengan pendapat di sana yang banyak. Yang memahami ayat ini, yang memahami ayat tadi itu. Iya. Huwa ma'ahum aina makanu. Dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Artinya menyatu? Tidak. Tidak menyatu. Dikatakan bersama karena dia selalu mengetahui apapun yang kita lakukan. Itu maksudnya. Wallahualam. Ada lagi? Banyak mana sih di surat Maryam? Sebenarnya, Pak, iya. Tergantung sebenarnya ini. Quran itu sebenarnya tidak ada mutasyabih. Karena semua yang samad pasti sudah dijelaskan. Sehingga kita punya kesimpulan tidak ada lagi mutasyabih. Ada sebagian mutasyabih. Ada juga para ulama mengatakan tasyabuh maksudnya adalah sebagian yang mirip sebagian yang lain. Iya, bukan karena samad tapi mirip. Sebagian dari sebagian yang lain. Mau Makki atau Madaniyah semua jelas. Karena Quran jelas. Wallahualam. Ya, bagaimana? Ya, mungkin ada pertanyaan yang lain. Silakan. Ya, bagaimana mungkin, Mas? Ya, banyak. Karena biasanya ada jawabannya dari pertanyaan yang nanti yang dibawa apa yang dibahas. Jelas pertanyaannya. Mengenai kaidah yang sudah sedikit tentang makna lafaz, makna kandungan, dan makna kehalusan. Ini sebagai orang awam kita apa kita bisa memahami dengan lisan dengan apa berhubungan sendiri itu terbatas pada ulama-ulama saja yang punya itu. Baik. Ya, sebenarnya semua kita bisa. Cuman iya, memahaminya itu ya tergantung ilmu yang kita punya. Karena anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyatun biqadariha. Iya, fasalat audiyatan. Gitu ya ayatnya. Hah? Iya. Apa ayatnya itu? Jadi sebenarnya, Pak, ada ayat terkait dengan ini. Iya, surah apa itu? Bahwa menjelaskan memahami ayat itu tidak semua orang sama. Tergantung daya tampung tak di dalam. Daya tampung tak di dalam. Surah apa? Ar-Ra'd ayat 17. Anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyatun biqadariha. Allah turunkan air dari langit, sini air ilmu, wahyu. Dari langit, maka dia akan mengalir ke lembah sesuai dengan kadar lembah itu. Berapa daya tampung tak? Itulah yang kita akan paham. Jadi makin besar wadah tak, makin luas ilmu tak, makin luas cara tak menjelaskan, makin luas cara tak memahami. Jadi tergantung. Tidak sama orang yang baru saja taklim dengan orang yang sudah lama taklim. Tidak sama dengan orang yang baru mendengar sama orang yang sudah 2 kali mendengar, 3 kali mendengar. Tidak sama orang yang punya ilmu alat, yang kamilul alat, sempurna alatnya dengan orang yang tidak sempurna alatnya. Begitu, Pak. Jadi memahami Quran itu
Tidak sekedar ada kaidah tafsir langsung kita baca begini, langsung nanti kita bisa terapkan. Belum tentu. Iya, bisa. Karena beda orang yang sempurna alat dengan orang yang belum sempurna alatnya. Orang yang lengkap alatnya dengan orang yang kurang alatnya. Jadi begitu. Yang jelas Allah turunkan ini wahyu dari langit akan mengalir ke lembah sesuai dengan kadarnya. Ada lembah tampung banyak, ada lembah tampung sedikit, bahkan ada lembah tidak bisa tampung. Itu dibilang keluar, masuk kanan keluar kiri, tidak singgah ini. Kan ada lembah begitu, ada lembah seperti itu. Ya Allah. Mungkin ada pertanyaan ketiga. Silakan. Iya. Bisa ya. Silakan. Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang melanjutkan. Jadi sebagai pembelajar awam yang tidak punya alat cukup untuk itu, bagaimana sebaiknya ya? Kalau kurang alat, dohir saja dulu. Itu yang dilatih, yang terlafadzkan, yang terkandung dalam lafaz. Ini yang saya mau juga lanjut ke Bapak tadi, karena saya juga merasa kurang. Jangan sampai Bapak pulang tidak baca Quran gitu. Dan enggak, kalau kita sebagai awam, dohir saja dulu. Yang terlafadzkan mutobakonya. Setelah itu nanti bisa kita kaji kandungannya. Dengan cara apa? Baca kitab tafsir. Kalau orang yang belum punya alat, artinya kita ini kan belum punya bahasa Arabnya. Alat itu maksudnya harus ada bahasa Arab kan? Tapi kalau kita belum, untuk memahami kandungannya, baca kitab tafsir. Tafsir, Pak, bukan terjemahan. Kalau terjemahan itulah lafadznya. Itu namanya kandungan lafaz. Setelah itu kalau kita memahami kandungan maknanya, baca kitab tafsir. Setelah itu ada nanti keharusannya. Itulah nanti Pak, faedah-faedah yang dipetik dari ayat. Pelajaran-pelajaran yang dipetik dari ayat. Jadi kalau kita membuka buku tafsir, Pak, ya seperti Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, belum tafsirkan dulu ayatnya. Kemudian misalnya belum waktu tafsirkan surah Yusuf, belum sebutkan faedah-faedahnya, kandungan maknanya, dan faedahnya. Kalau ada faedah akidah, ada faedah fikih, ada faedah akhlak, begitu Pak. Itu butuh kita baca tafsirnya, bukan terjemahannya. Kalau terjemahannya itu namanya mutobakonya. Lafaz sesuai maknanya, kandungannya tafsirnya. Iya, keharusannya itu nanti yang disebutkan di faedahnya, atau yang disebutkan di pelajaran-pelajaran yang diambil. Begitu kan? Wallah a'lam. Oke, itu dulu. Tidak pertanyaan dari yang bisa ini. Ada satu pertanyaan terakhir. Iya, alhamdulillah juga sudah masuk. Kita ada dulu. Dari pertanyaan. Baik. Tidak ada di Ahmad. Sini tidak ada Ahmad nih. Alhamdulillah, masalah mereka tidak ada. Ya, di majelis lain kadang Ahmad menyalahkan ikhwan. Mantap ini, mantap ini. Saya suka ini. Kira bilang Bapak tidak ada tadi. Aduh, alhamdulillah. Baik, kita ada dulu. Bapak ini kadang tidak jelas. Allah. Apa hukum memagari kuburan karena kekhawatiran hewan di sekitar? Apabila kuburan kencing atau BAB di atas kuburan? Hewan. Maksudnya di tempat di kencing atau
ini Baik, sampai kita urut begitu ya. Iya. Kalau manusia tidak boleh kencing di atas kuburan. Tidak boleh dia BAB di atas kuburan. Karena duduk saja tanpa BAB tidak boleh di atas kuburan. Tambah BAB kelipatan haramnya. Iya, tidak dibolehkan. Kalau hewan saudara mau jadi apa? Itu tidak jadi alasan supaya bisa dipagar. Tidak. Nah, hewan itu tidak ada beban syariatnya. Ya, tidak bisa ditulis haram. Ya, anjing buang air di sini. Namanya juga hewan tidak paham, biar kita tulis. Hewan tidak paham, makanya hewan itu tidak ada hukum syariatnya. Tidak ada hukum syariatnya. Itu tidak jadi alasan untuk memagar kuburan. Ya, karena kuburan itu kain kafannya saja kita dilarang untuk mempermahalnya. Karena itu akan hancur dengan cepat. Iya, kasih tanda saja. Kalau memang kuburan itu akan hilang, boleh kelilingnya untuk dihalangi supaya tidak hilang tanahnya. Dihalangi dengan batu atau bisa semen supaya tanahnya saja tidak hilang. Adapun dipagar tidak. Lebih baik biaya pagarnya itu kita sumbang ke masjid. Jadi pahala jariah. Galikan sumur untuk ibu, bapak, pahala jariah daripada biaya pagar. Iya, daripada itu dikeramik, lebih baik beli keramik satu kotak untuk masjid. Kan satu kotak lumayan. Ada 4 biji itu, 1 meter 20, satu kotak. Orang pakai sujud. Berapa pahala yang didapat oleh ibu? Berapa pahala yang didapat oleh bapak? Daripada kita pakai untuk keramik di kuburannya. Daripada dipakai untuk biaya pagar kuburannya. Lebih baik disumbang. Ingat yang disebutkan dalam hadis, pagar tidak bermanfaat. Idza matal insan, apabila seorang itu meninggal, in qata min amalihi illa bi salat, terputus amalannya kecuali 1 dari 3. Shadaqatun jariyah, sedekah yang terus mengalir. Waladun salih yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang diambil manfaat darinya. Apakah yang kita ajarkan atau kita menjadi sebab ilmu itu diajarkan? Tidak harus kita yang ngomong. Kita menjadi sebab ilmu itu diajarkan, maka kita juga mendapatkan pahala ilmu yang diambil manfaat dengannya, mendapatkan pahala ilmu yang diambil manfaat dengannya. Itu yang seharusnya. Wallahualam, jadi kita harus tentunya bukan hanya sekedar berbuat, tapi harus kita pikirkan apa nanti yang didapat kalau saya lakukan ini. Itu wallahualam. Silakan Pak. Orang yang membuat rumah di wilayah kuburan. Membuat rumah. Apa lagi? Iya Pak. Sholat di atas kuburan tidak sah. Sholat menghadap kuburan tidak sah. Yang dimaafkan itu kalau kuburannya di belakang, itu dimaafkan. Sah sholatnya. Tapi kalau kita ada tempat lain, tapi kalau kuburannya di depannya, apalagi di bawahnya. Iya, tidak boleh. Orang sebelum kita, kalau meninggal orang soleh, maka mereka mengubur orang solehnya di tempat ibadahnya, atau membangun tempat ibadah di orang soleh. Kita dilarang. Kita dilarang untuk melakukan hal tersebut. Sebagai seorang muslim, demikian pula seorang muslimah. apa hukum
jika kita melakukan investasi dengan membeli saham riba, sebuah instansi yang dikenal dengan bank syariah, apakah keuntungan dari tersebut atau saham itu termasuk riba? Bah. Iya. Kalau itu bang, saudara begini. Kalau bisa ini, bank itu hanya tempat aman simpan uang. Kan kita sebenarnya nggak boleh simpan uang di bank, karena pasti dia akan menggunakannya untuk riba. Tapi darurat menjaga harta atau kebutuhan bertransaksi dengan bank lewat bank, maka kita bisa simpan uang di bank karena darurat menjaga harta atau hajat muamalah. Setelah itu jangan apapun itu. Iya. Jadi pada dasarnya kita tidak boleh masukkan uang dari bank kecuali hajat atau darurat. Hajat atau darurat. Karena pengharuman riba jelas di Quran, jelas di hadits Nabi, dan disepakati oleh seluruh mazhab. Tidak ada mazhab fikih yang membolehkan riba. Tidak ada. Kalau ada orang bilang boleh simpan uang di bank, itu penjagaan terhadap harta, bukan untuk menggandakan harta. Kalau mungkin menggandakan, jangan di situ. Di usaha yang lain, usaha yang halal. Di situ hanya hajat atau darurat. Hajat atau darurat. Itu wallahu alam. Iya. Cukup saudara? Masih ada? Masih ada? Yang bertanya? Cukup ya? Alhamdulillah. Kita cukupkan. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.